Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuko Satria Bimantoro dengan NIM 2024 1010294 dari kelas jaringan komputer E. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu collision domain, broadcast domain, dan juga topologi jaringan. Masuk ke materi yang pertama, yaitu collision domain. Apa itu collision domain? Nah, pada intinya, collision domain adalah domain yang bertabrakan, di mana paket data dapat bertabrakan dengan satu sama lain ketika dikirim pada saat yang bersamaan, khususnya bila menggunakan protokol jaringan Ethernet. Sementara broadcast domain, atau yang bisa disebut sebagai domain siaran, merupakan semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Nah, ingat, hanya yang berada dalam satu segmen. Kalau beda segmen sudah tidak bisa lagi. Oke, dan di sini terdapat sebuah gambar dan juga sebuah soal, yaitu lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut, dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Nah, di sini saya akan coba menentukan collision domain dari gambar tersebut. Untuk mengetahui collision domain itu ada beberapa cara. Yang pertama, setiap port pada switch merupakan collision. Yang kedua, seluruh port dari hub merupakan satu collision. Dan yang ketiga, yaitu setiap port dari router merupakan collision. Bisa kita lihat dari gambar ini. Di sini terdapat sebuah switch yang mana terhubung ke router, server, access point, dan juga hub. Nah, untuk yang terhubung ke router ini itu dihitung satu collision. Yang terhubung ke server juga dihitung satu collision. Yang terhubung ke access point dihitung satu collision, dan yang terhubung ke hub juga terhitung satu collision. Nah, dan kita bisa lihat juga bahwa hub di sini terhubung ke 3 komputer. Namun berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi, hub di sini dihitung satu collision. Untuk gambar yang ada di sebelahnya itu juga sama, di mana switch terhubung ke server, router, access point, dan juga hub. Nah, dan untuk antara router ini juga dihitung satu collision. Jadi total collision pada gambar ini yaitu ada 9 collision domain. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk menentukan broadcast domain pada gambar ini. Untuk mengetahui broadcast domain itu sendiri ada beberapa cara. Yang pertama yaitu setiap port dalam router terdiri dari satu broadcast domain. Yang kedua, satu switch terdiri dari satu broadcast domain. Dan yang ketiga, satu hub terdiri dari satu broadcast domain. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa terdapat 2 router, di mana masing-masing router itu terhubung ke switch. Nah, yang mana ini bisa kita hitung satu broadcast domain. Yang sebelah juga kita hitung satu broadcast domain. Sementara antar router ini, di sini juga kita hitung satu broadcast domain. Jadi total broadcast domain pada gambar ini ada 3 broadcast domain. Oke, selanjutnya masih dengan gambar yang sama, kita masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu soal yang kedua. Tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Setelah saya amati pada gambar tersebut, topologi yang digunakan yaitu topologi tree, di mana topologi tree itu sendiri merupakan gabungan dari topologi bus dan juga topologi star. Nah, untuk yang saya lingkari warna biru itu merupakan topologi bus, sementara yang saya lingkari warna merah itu merupakan topologi star. Untuk topologi tree sendiri itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu memiliki jaringan yang lebih besar.
Jika dibandingkan dengan jenis jaringan yang lainnya, maka untuk topologi tree ini cenderung lebih besar. Sementara untuk topologi star dan topologi ring ini tidak cocok apabila digunakan pada skala di semua jaringan. Sedangkan topologi ini akan membagi semua jaringan pada bagian yang lebih mudah untuk diatur. Yang kedua yaitu mempunyai akses segera. Kelebihan kedua yang dimiliki oleh topologi tree ini yaitu mempunyai proses segera pada hub pusat maupun jaringan. Untuk jaringannya seperti ini akan lebih memungkinkan dari beberapa perangkat pada jaringan yang dihubungkan hub pusat. Kelebihan yang ketiga yaitu memiliki keterbatasan titik. Topologi tree ini mempunyai keterbatasan yang dilakukan pada titik koneksi maupun keterbatasan dari lalu lintas siaran. Sehingga untuk topologi tree ini mengatasi segala keterbatasan yang terjadi pada topologi jaringan star yang diinduksi pada topologi jaringan bus. Selain itu, teknologi ini juga telah menyediakan ruang yang cukup untuk berekspansi pada jaringan di masa depan. Untuk kelebihannya selanjutnya yaitu memiliki manajemen data yang baik. Ciri-ciri topologi tree yaitu memiliki manajemen data yang baik dan mudah untuk dikembangkan supaya menjadi jaringan yang lebih luas. Selain itu, untuk mendeteksi kerusakan maupun kesalahan juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Selain mempunyai kelebihan, topologi tree juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, yaitu dapat melumpuhkan semua jaringan. Jaringan secara keseluruhan bisa melengkung apabila terjadi kegagalan utama pada kabel, trunk, maupun hub pusat. Sementara untuk seluruh jaringan ini akan memiliki ketergantungan dalam satu hub pusat yang titik kerentanan pada topologi. Yang kedua yaitu pengelolaan yang tergolong sulit. Untuk pengelolaan jaringan topologi ini tergolong lebih rumit dan sulit, terutama dari segi peningkatan ukuran di luar titik. Hal ini pun juga berpengaruh pada kinerjanya yang semakin melambat. Padahal untuk topologi ini memiliki peran yang sangat penting. Kekurangan yang ketiga yaitu biaya yang lebih banyak. Untuk biaya yang harus dikeluarkan dalam membuat jaringan topologi tree ini, Anda harus mengeluarkan biayanya yang cukup banyak, karena untuk jumlah kabel maupun hubnya juga cenderung lebih banyak. Ditambah lagi, apabila komputer terdapat pada tingkat tertinggi sedang mengalami masalah, maka untuk komputer di bawahnya juga akan mengalami masalah. Dan untuk kekurangan yang terakhir, yaitu memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Untuk topologi tree ini, memiliki konfigurasi dan perawatan yang tergolong lebih sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan banyaknya perancangan yang terdapat pada node. Selain itu, untuk pemasangan kabel pada jaringan tree juga cenderung lebih rumit jika dibandingkan pada topologi jenis lainnya. Oke, dan untuk soal yang ketiga, yaitu faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Sebenarnya ada banyak faktor yang dapat diperhatikan dalam memilih sebuah topologi. Yang pertama yaitu biaya. Kita harus mengetahui sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu kecepatan. Kita juga harus mengetahui sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem. Jadi, kita harus menentukan seberapa besar kecepatan yang dibutuhkan. Apabila sistem tidak memerlukan kecepatan yang terlalu tinggi, maka kita tidak usah memberikan kecepatan yang terlalu tinggi. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan. Banyak hal di lingkungan yang dapat mempengaruhi dalam pemilihan sebuah topologi. Misalnya, listrik atau faktor-faktor lingkungan yang lain, yang mana akan mempengaruhi pada jenis perangkat keras yang digunakan. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu ukuran. Kita harus mengetahui sampai seberapa besar ukuran jaringan. Apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Untuk faktor yang terakhir yaitu konektivitas. Kita harus menentukan apakah pemakai yang lain yang menggunakan komputer laptop
perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi. Nah, itu tadi merupakan beberapa faktor yang memang perlu diperhatikan dalam memilih sebuah topologi jaringan. Dan mungkin apabila ada faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam pemilihan topologi, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Nah, itu tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga harapannya apa yang telah saya sampaikan dapat membantu kalian memahami tentang collision domain, broadcast domain, dan juga topologi jaringan. Dan harapannya apa yang telah saya sampaikan dapat menjawab pada pertanyaan tugas praktikum jaringan komputer kelas E. Dan mungkin itu saja video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next tugas.